Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Tifa Ramadhani dengan NIM 2020-33321. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan terkait dengan materi media pembelajaran berbasis digital. Nah, langsung saja ke materinya. Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran digital? Nah, untuk pengertian dari media pembelajaran digital ini sendiri merupakan media pembelajaran yang bekerja dengan data digital atau citra digital yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Untuk contohnya sendiri seperti smartphone, HP, lalu ada laptop, PC, dan lain-lainnya. Lalu untuk pemilihan media pembelajaran itu seperti apa? Untuk pemilihannya itu dilakukan pendidik ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk memudahkan peserta didik dalam kegiatan belajar. Lalu peserta didik juga harus konsisten dengan tujuan awalnya. Selain harus konsisten dalam pemilihan media pembelajaran, pendidik juga harus menakar kemampuannya apakah dia bisa menguasainya atau tidak. Selanjutnya untuk kriteria pemilihan media. Yang pertama harus sesuai dengan materi yang diambil. Lalu ada tingkat kesulitannya. Lalu yang ketiga, kita harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat media pembelajaran berbasis digital ini. Lalu ada ketersediaannya, dan yang terakhir ada kualitas tekniknya. Selanjutnya untuk model section. Untuk model section ini, apa itu model section? Nah, jadi model section ini merupakan model yang digunakan dalam pembelajaran berbasis digital. Untuk model section ini, nah, untuk kata section ini ada kepanjangannya tersendiri dari kata S, yaitu student, yang artinya siswa. Lalu untuk E-nya yaitu is atau use, yaitu dalam bahasa Indonesianya mudah digunakan. Lalu untuk C, cost atau time, yaitu biaya atau waktu yang digunakan dalam media pembelajaran berbasis digital ini. Selanjutnya untuk huruf T, yaitu teaching, yang artinya karakteristik pembelajarannya. Selanjutnya untuk huruf I, interaction, yang artinya interaksi antara pengajar dengan yang diajar. Lalu untuk huruf O, organization issue, yang artinya pengelolaan masalah. Selanjutnya untuk huruf N, yaitu networking, yang artinya memperluas jaringan. Dan yang terakhir huruf S, security and privacy, yang artinya keamanan dan privasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan terkait dengan section tadi dari kata SECTIONS. Yang pertama ada student. Nah, student ini siswa. Kita memperhatikannya atau bisa dijabarkan dari kecakapan dasarnya, lalu ada kebutuhan dan minatnya, daya akses, dan gaya belajarnya. Selanjutnya untuk is to use, yang artinya tadi mudah digunakan. Nah, dikatakan mudah digunakan ini, kita bisa melihatnya dari segi tata letaknya yang ringkas. Lalu tampilan antarmukanya juga mudah dipahami. Lalu kontennya juga mudah diperbarui. Selanjutnya tersedia pelatihan atau buku petunjuk penggunaan. Lalu untuk cost, biayanya. Nah, biaya ini mencakup biaya produksi, perancangan materi, lalu pembelian pengumpulan bahan, dan konsultasi dengan pakar. Sedangkan untuk teaching and media selection, yaitu relevansi dengan pembelajarannya, kita mencakup tujuan pembelajaran. Nah, jadi
tujuan apa yang kita dapat dari media pembelajaran ini, lalu ada materi pembelajarannya, materinya seperti apa, lalu metodenya dan prinsip-prinsip dari media pembelajaran yang kita gunakan nanti. Selanjutnya interaction. Nah, interaction di sini interaksi terjadi antara guru dengan siswanya. Jadi interaksi guru dengan siswa ketika guru memberikan interaksi dengan muridnya, guru memberikan materi sehingga siswa menangkap materi tersebut. Nah, sebaliknya ini bisa terjadi ketika siswa melakukan presentasi. Nah, itu terjadi ketika siswa memberikan materi, lalu guru juga bisa menangkap materi dari siswa itu ketika presentasi. Selanjutnya untuk organizational issue. Nah, pengelolaan masalah ini terjadi dengan adanya fasilitas pendukung, lalu ada kompetensi warga sekolahnya, ada dana untuk pengembangan medianya, dan kreativitas pengajar. Sedangkan untuk networking ini berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmuwan dan sumber belajar yang berkualitas. Untuk jenis-jenisnya sendiri ada masyarakat, komunitas pelajar dan ilmuwan, dan lain-lain. Nah, lalu ada security dan privasinya tadi. Ini berkaitan dengan keamanan diri dan perangkat yang digunakan, baik secara maya atau nyata. Selanjutnya, rencana pembelajaran model Azure. Nah, yang pertama ada analisis learners. Nah, untuk analisis learners ini terbagi beberapa bentuk. Yang pertama, kita mencakup ada karakteristik umumnya, lalu kecakapan dasar, gaya bahasa, motivasi, dan fisiologis. Selanjutnya untuk state, standar, and objektif. Yang pertama ada audiennya. Audien ini mencakup dengan pernyataan tentang karakteristik siswa yang menjadi sasaran pembelajaran. Lalu ada behavior. Behavior itu apa? Yaitu kemampuan baru yang akan dimiliki siswa. Lalu ada condition. Kondisi lingkungan dan peralatannya bagaimana. Lalu ada degree, tingkat akurasi atau kefasihan yang harus dicapai siswa dalam kompetensi tertentu. Selanjutnya select strategi, teknologi, media, and material. Di sini kita dapat memilih strategi pembelajaran, memilih teknologi dan media pembelajaran, dan memilih materi yang kita gunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada utilize teknologi, media, and material. Di sini kita dapat meninjau dari segi teknologi, media, dan materi. Lalu kita mempersiapkan teknologi dan media materi tersebut. Lalu ada persiapan lingkungan, persiapan siswa, dan penyediaan pengalaman belajar. Lalu ada recur learner participation. Nah, dari partisipasi siswa ini merupakan kunci berhasilnya dalam suatu proses pembelajaran. Caranya, yang pertama kita menggunakan media yang melatih produktivitas dan kreativitas. Yang kedua, kita menggunakan media komunikasi untuk meningkatkan interaksi siswa dan pengajar. Dan yang ketiga, kita melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait dengan topik pembelajaran yang diangkatnya. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan evaluasi. Evaluasi ini kita lihat dari kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai selama mengikuti proses belajar mengajar. Nah, dari observasi ini kita bisa mengamati perilaku siswa, lalu kita bisa memberikan tes, menilai hasil karya siswa, dan menilai dalam melakukan suatu kegiatan. Lalu untuk evaluasi strategi, media dan materi dapat dilakukan dengan teman sejawat dan siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya.
selanjutnya bisa memberikan masukan terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.